Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Dosen Genzi. Kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan trik hafal cepat untuk persiapan SKB Literasi Tridharma Perguruan Tinggi Kemdikbudristek. So, let's get started. Soal pertama. Dalam pelaksanaan penilaian angka kredit dosen, diberlakukan prinsip penilaian sebagai berikut, kecuali A. Adil, B. Objektif, C. Akuntabel, atau D. Setara. Teman-teman coba jawab dulu ya. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman harus memahami terlebih dahulu aturan pada PO-PAK 2019. Pada PO-PAK 2019, kita dapat lihat di prinsip penilaian bahwa aturan prinsip penilaian angka kredit dosen terdapat 5, yaitu mencakup yang pertama, adil, yakni setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama. Kedua, objektif, yakni penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas. Ketiga, akuntabel, yaitu pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Yang keempat, transparan dan bersifat mendidik. Artinya, proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik. Kelima, otonom dan jaminan mutu, yakni proses penilaian juga dilakukan dengan memperlakukan otonomi perguruan tinggi. Namun demikian, pelaksanaan otonomi harus diiringi dengan proses penjaminan mutu. Apakah teman-teman bisa hafal poin-poin ini? Nah, dosen Genzi memberikan trik Genzi untuk kamu, yakni Adi beli obat di Om Mutu. Adi untuk adil, OB di sini untuk objektif, A untuk akuntabel, T untuk transparan, D bersifat mendidik, OM otonom, mutu jaminan mutu. Bagaimana teman-teman? Gampang kan? Adi beli obat di Om Mutu, yakni adil, objektif, akuntabel, transparan, bersifat mendidik, otonom, dan jaminan mutu. Maka, jawaban yang tepat adalah D. Setara. Sudah pahamkah teman-teman? Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Komponen penilaian jabatan akademik atau pangkat dosen terdiri dari A. Unsur utama dan unsur penunjang, B. Unsur pokok dan unsur utama, C. Unsur utama dan unsur tambahan, atau D. Unsur pokok dan unsur tambahan penjelasan. Jawabannya yang mana ya? Komponen penilaian jabatan akademik atau pangkat dosen terdiri dari 2 hal. Kalau teman-teman masih ingat, itu terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang. Kalau teman-teman masih bingung tentang soal ini, teman-teman bisa cek video kita sebelumnya ya, mengenai jabatan fungsional dosen. Kita mengacu pada PO-PAK 2019 pada bagian komponen penilaian jabatan akademik, di mana komponen penilaian jabatan akademik ini terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama apa-apa saja? Nah, unsur utama meliputi pendidikan,
pendidikan ini bisa pendidikan sekolah dan pelaksanaan pendidikan atau pengajaran. Kemudian untuk penelitian, meliputi pelaksanaan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah, baik sains, teknologi, seni, atau sastra, dan pengabdian. Kemudian untuk unsur penunjang, meliputi kegiatan pendukung pelaksanaan tugas pokok untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik. Nah, paling sedikit dibutuhkan angka kredit 90% dari unsur utama, tidak termasuk pendidikan sekolah yang memperoleh ijazah atau gelar, dan pendidikan dan pelantikan prajabatan. Serta unsur penunjangnya paling banyak dibutuhkan angka kredit 10% dan boleh tidak ada. Jadi proporsinya 90% untuk unsur utama dan 10% untuk unsur penunjang. Bagaimana tips hafal komponen penilaian jabatan akademik ini? Kita pakai trik Gen Z, ingat si ujang, ya, ujang. U untuk unsur utama, jang untuk unsur penunjang. Gampang kan? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, unsur utama dan unsur penunjang. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Berikut manakah yang merupakan minimal persentase jumlah angka kredit kumulatif pelaksanaan pendidikan pada dosen dengan jabatan asisten ahli? A. 35%, B. 40%, C. 45%, atau D. 55%. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Baik, untuk menjawab soal yang ini, teman-teman harus paham lebih dahulu mengenai jabatan akademik atau fungsional dosen atau JAFA, yang terdiri dari asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala, dan profesor. Kita sudah bahas ini di video kita yang sebelumnya. Nah, tips hafal untuk jabatan akademik fungsional dosen adalah AA Lela sudah profesor. AA untuk asisten ahli, Le untuk lektor, La untuk lektor kepala, profesor untuk profesor atau guru besar. Guru besar atau profesor ini adalah jabatan fungsional yang tertinggi ya bagi dosen. Kemudian, kita mengacu pada POPAK 2019 pada bagian jumlah angka kredit kumulatif. Di tabel 1 tertera jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit dari unsur utama dan unsur penunjang. Tadi kita sudah bahas tentang unsur utama dan unsur penunjang, di mana unsur utama terdiri dari pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, dan pelaksanaan pengabdian masyarakat. Untuk masing-masing jenjang jabatan dosen, harapannya teman-teman sudah hafal poin yang ini sangat penting. Tertera dari jabatan terendah yaitu asisten ahli, lektor, lektor kepala, hingga yang tertinggi adalah profesor. Yang menjadi pertanyaan, minimal presentasi jumlah angka kredit kumulatif pelaksanaan pendidikan pada dosen dengan jabatan asisten ahli. Bagian pelaksanaan pendidikan, jadi poin yang ini ya, adalah lebih besar atau sama dengan 55%. Tabel ini tidak sulit untuk dipahami. Ya teman-teman, ada masing-masing proporsinya. 55%, 25%, 10%, ditambah 10%, dengan total 100% ya. Cara hafalnya, ingat untuk unsur penunjang, yakni 10% untuk semua jenjang. Ya, dan selisihnya itu untuk unsur utama, 90%. Kita sudah bahas di pembahasan yang sebelumnya ya. Nah, bagaimana ya
cara menghafal proporsi dari angka kredit kumulatif masing-masing unsur. Nah, ada satu trik Gen Z, yakni Anda hanya perlu hafal proporsi asisten ahli saja. Jadi untuk asisten ahli, di sini pelaksanaan pendidikan ada 55% dan untuk pelaksanaan penelitian ada 25%. Dengan total 80% ya. Jadi ada 80% di sini, 10% untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat, dan 10% untuk unsur penunjang. Nah, dari asisten ahli ke lektor, sebenarnya kita hanya perlu mengkurangkan dengan 10. Ya, dari lektor ke lektor kepala, hanya perlu kurangkan 5. Dari lektor kepala ke profesor, hanya perlu kurangkan 5. Sementara untuk bagian pelaksanaan penelitian, ini kebalikannya. Ini perlu tambah 10. Dari lektor ke lektor kepala perlu tambah 5%. Dari lektor kepala ke profesor perlu tambah 5%. Jadi pelaksanaan pendidikan adalah -10, -5, -5. Untuk pelaksanaan penelitian +10, +5, +5. Kuncinya, teman-teman harus hafal proporsi unsur pada jabatan asisten ahli. Gampang kan? Jadi, jawaban untuk soal nomor 3, yang merupakan minimal persentase jumlah angka kredit kumulatif pelaksanaan pendidikan pada dosen dengan jabatan asisten ahli adalah 55%. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut manakah yang merupakan minimal persentase jumlah angka kredit kumulatif pelaksanaan penelitian pada dosen dengan jabatan asisten ahli? Nah, teman-teman pasti sudah gampang untuk menemukannya ya. Apakah A, 35%, B, 40%, C, 45%, atau D, 25%? Kita lihat lagi. Untuk asisten ahli yang melaksanakan penelitian. Nah, minimal persentase jumlah angka kredit kumulatif pelaksanaan penelitian pada dosen dengan jabatan asisten ahli adalah 25%. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 25%. Soal kelima. Berikut manakah yang merupakan minimal persentase jumlah angka kredit kumulatif pelaksanaan pendidikan pada dosen dengan jabatan lektor? Apakah A, 35%, B, 40%, C, 45%, atau D, 55%? Lektor adalah jenjang yang kedua setelah asisten ahli ya. Mari kita lihat untuk jabatan lektor. Di mana dari asisten ahli ke lektor kita hanya perlu kurang 10 atau tambah 10. Yang mana jawabannya teman-teman? Nah, jawaban yang tepat adalah 45%. Minimal persentase jumlah angka kredit kumulatif pelaksanaan pendidikan pada dosen dengan jabatan lektor adalah 45%. Soal ke-6, berikut manakah yang merupakan minimal persentase jumlah angka kredit kumulatif pelaksanaan penelitian pada dosen dengan jabatan lektor? A, 35%, B, 40%, C, 45%, atau D, 25%?
Kita lihat kembali untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan penelitian bagi lektor ada 35%. Jadi, minimal persentase jumlah angka kredit kumulatif pelaksanaan penelitian pada dosen dengan jabatan lektor adalah 35%. Soal ke-7. Berapakah total angka kredit untuk komponen kegiatan pendidikan memperoleh ijazah atau gelar doktor sederajat? A. 100, B. 200, C. 300, atau D. 150. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman harus melihat komponen kegiatan yang ada pada PO/PAK 2019, di mana untuk doktor angka kreditnya adalah 200, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut ke soal ke-8. Berapakah total angka kredit untuk komponen kegiatan pendidikan memperoleh ijazah atau gelar magister sederajat? A. 100, B. 200, C. 300, atau D. 150. Jawaban yang tepat adalah 150. Kita dapat mengacu pada PO/PAK 2019, di mana untuk magister, angka kreditnya adalah 150. Soal ke-9. Berapakah angka kredit tiap SKS yang diperoleh dosen jabatan asisten ahli dalam melaksanakan pendidikan dengan beban mengajar 10 SKS pertama? A. 0,5, B. 0,25, C. 0,75, atau D. 1. Teman-teman harus paham komponen pendidikan pada PO/PAK 2019 untuk menjawab soal tersebut. Nah, untuk asisten ahli yang melaksanakan perkuliahan dengan 12 SKS, 10 SKS pertamanya itu dikalikan dengan 0,5 angka kredit, sedangkan 2 SKS berikutnya dikalikan dengan 0,25 angka kredit. Jadi, beban mengajar 10 SKS pertama dikali 0,5, dan beban mengajar 2 SKS berikutnya dikali dengan 0,25. Perlu diperhatikan bahwa PO/PAK 2019 tidak sama dengan PO/BKD 2021. Di sini kita sedang menghitung angka kredit kumulatif dosen. Jadi kita mengacu pada PO/PAK 2019, bukan PO/BKD 2021 ya teman-teman. Kemudian, untuk poin ini, teman-teman jangan sampai salah mengaplikasikan perhitungan KUM. Oke? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. 0,5. Angka kredit tiap SKS yang diperoleh dosen jabatan asisten ahli dalam melaksanakan pendidikan dengan beban mengajar 10 SKS pertama adalah 0,5. Soal ke-10. Berapakah batas maksimal angka kredit yang diperoleh dosen jabatan asisten ahli dalam melaksanakan pendidikan dengan beban mengajar 10 SKS pertama? A. 5, B. 6, C. 7, D. 8. Untuk menjawab soal ini, kita mengacu pada tabel yang tadi kita telah bahas ya. Pada tabel berikut, kita dapat melihat komponen kegiatan, bukti kegiatan, batas maksimal yang diakui, dan angka kreditnya. Untuk komponen kegiatan pelaksanaan pendidikan, yakni sub
melaksanakan perkuliahan untuk asisten ahli, di mana beban mengajar 10 SKS pertama dikalikan dengan 0,5 akan menghasilkan total angka kredit itu 5. Jadi batas maksimal yang diakui adalah 5 untuk 10 SKS pertama. Oke, untuk cara perhitungannya, 10 dikali 0,5 angka kredit sama dengan 5 angka kredit. Ini adalah batas maksimal yang diakui. Kalau ada kasus 16 angka kredit, jadi asisten ahli ini, dosen asisten ahli, melaksanakan perkuliahan dengan mengampu 16 SKS. Kira-kira perhitungan untuk angka kreditnya seperti apa? Nah, untuk kasus ini, kalau ada 16 SKS, tetap dihitung 12 SKS. Jadi 4 SKS yang lain itu diabaikan. Karena sesuai POPAK 2019, jumlah maksimal beban mengajar yang dihitung, angka kreditnya adalah 12 SKS. Maka, untuk soal nomor 10, jawaban yang tepat adalah A. 5. Batas maksimal angka kredit yang diperoleh dosen jabatan asisten ahli dalam melaksanakan pendidikan dengan beban mengajar 10 SKS pertama adalah 5. Jadi teman-teman perlu memahami perbedaan soal nomor 10 dan soal nomor 9 ya. Soal bonus untuk kamu mengenai perhitungan angka kredit kumulatif dosen. Kim Bum adalah seorang dosen lektor dan dalam satu semester ia melaksanakan perkuliahan sebanyak 16 SKS. Sebagai pembimbing utama tesis 1 mahasiswa dan skripsi 9 mahasiswa, ia juga bertugas sebagai ketua penguji skripsi 2 mahasiswa dan publikasi satu penelitian pada jurnal internasional terindeks Scopus Q 1. Berapa angka kredit kumulatif dosen tersebut? A. 28, B. 38, C. 49, D. 58, atau E. 64. Nah, kita coba breakdown dulu ya cara perhitungannya. Kita mulai untuk mengklasifikasikan unsur kegiatan, satuan hasil, dan angka kreditnya. Untuk unsur kegiatan yang pertama, yakni melaksanakan perkuliahan. Kim Bum yang melaksanakan perkuliahan sebanyak 16 SKS dalam perhitungan angka kredit hanya dihitung maksimal 12 SKS. Ya, ini perlu diingat, hanya menghitung maksimal 12 SKS. Jadi, untuk dosen lektor, perhitungan satuan hasil dan angka kreditnya itu berbeda kalau kita bandingkan dengan dosen asisten ahli. Untuk dosen lektor, satuan kegiatan untuk 10 SKS pertama itu dikalikan dengan satuan hasil 1, sehingga angka kreditnya maksimal adalah 10 untuk 10 SKS pertama. Dan 2 SKS berikutnya dikalikan dengan 0,5 angka kredit, sehingga total angka kredit untuk 2 SKS berikutnya adalah 11. Maka pada bagian melaksanakan perkuliahan, total angka kreditnya adalah 11. Unsur kegiatan berikutnya adalah dia merupakan pembimbing utama tesis 1 mahasiswa. Untuk 1 mahasiswa dikalikan dengan satuan hasilnya 3, yakni angka kreditnya adalah 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian, pembimbing utama skripsi. Di sini Kim Bum adalah pembimbing utama skripsi 9 mahasiswa. Nah, namun mengapa pada perhitungan kita menghitung hanya 8 ya? Nah, karena berdasarkan POPAK 2019,
batas maksimal yang diakui sebagai pembimbing utama skripsi itu hanya 8. Jadi kita hanya gunakan 8 ya. 8 dikali 1, satuan hasilnya sama dengan 8. Kemudian, ketua penguji skripsi. Nah, dia merupakan ketua penguji skripsi 2 mahasiswa. Dan satuan hasil untuk ketua penguji skripsi itu dikalikan dengan 1, maka angka kreditnya adalah 2. Selanjutnya, publikasi jurnal Scopus Q1. Satuan kegiatannya adalah 1 jurnal, dikalikan satuan hasilnya adalah 40, sehingga total angka kredit untuk publikasi adalah 40. Bagaimana cara menghitung jumlah angka kredit dari dosen Kimbum ini? Ya, kita perlu menjumlahkan ya setiap angka kredit dari masing-masing unsur kegiatan, sehingga kita dapat totalnya ada 64 angka kredit. Gampang kan teman-teman? Nah, untuk poin khusus mengenai pembimbing utama tesis, pembimbing utama skripsi, masing-masing satuan hasilnya berbeda ya, dan batas maksimal yang diakui juga berbeda. Semoga tabel berikut dapat membantu Anda untuk memahami komponen kegiatan dalam hal pembimbingan dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi, beserta batas maksimal yang diakui. Tips dari dosen Genzi bagi Anda, hanya perlu menghafal direct. Nah, untuk disertasi, ini untuk S3 ya. Tesis untuk S2, skripsi untuk S1, teman-teman pasti sudah tahu ya. Nah, kita mulai dari batas maksimal yang diakui, 4. Jadi selanjutnya kita hanya perlu selisih 2. Ya, hanya perlu ingat deret. Nah, disertasi poinnya 4, tesis poinnya 6, skripsi poinnya 8, laporan akhir studi poinnya 10. Gampang kan? Nah, sehingga untuk menjawab soal yang berhubungan dengan perhitungan angka kredit, berikut teman-teman perlu memahami setiap komponen yang ada pada POPAK 2019 ya. Jawaban yang tepat untuk soal bonus ini adalah E, 64. Bagaimana teman-teman? Semoga video ini dapat membantu Anda ya dalam persiapan SKB Literasi Tridharma Perguruan Tinggi Kemdikbudristek. Ada satu quote untuk kita dari Muhammad Ali, jangan menyerah, menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Thank you for watching. Like jika suka video ini dan subscribe jika ingin berlangganan. Sampai jumpa.